Selamat datang di Kurasi, Kultur dan Inspirasi by Aji Mumpung. Welcome back, ladies and gentlemen, to Kurasi, Kultur, dan Inspirasi, a special talk segment where we talk and dig deeper into those who have devoted their time and energy into their crafts on the JKT48 fandom. Ya, jadi malam ini kedatangan tamu satu lagi nih. Mungkin sebelum kita mulai, boleh tolong perkenalan dulu untuk tamu kita Asik. pada malam ini. Waktu dan tempat dipersilakan. Asik, resmi-resmi amat sih. Hai. Nama gue Yesi Kristianto. Gue musisi. Ya, gue nggak tahu gue bilang apa lagi. Ya, gue musisi sih, musisi. Musisi. Iya, itu aja memang pekerjaan gue. Bidangnya terus menyebar. Kadang jadi dosen, kadang jadi guru, kadang jadi produser, kadang jadi session player, dan kadang jadi arranger. Pokoknya bermusik lah. Wis. Oke. Jadi kita kedatangan Mas Yesi Kristianto, guys. Mungkin Ya. beberapa dari kalian ada yang udah tahu, tapi mungkin juga ada juga yang belum tahu Mas Yesi ini siapa. Jadi kita akan menggali nih Mas Yesi itu orangnya seperti apa. Dan tadi satu hal yang menarik menurut gua ya. Jadi Mas Yesi ini kan seorang pemusik. Seekor. Seorang pemusik dan juga dosen. Wah, coba tuh boleh mungkin diceritain dikit Mas, kayak kok bisa ada musik dan dosen gitu? Apakah jadi dari dulu sudah menggeluti musik memang, atau baru-baru akhir-akhir ini memang menggeluti musik? Oke. Jadi memang gua semenjak kecil sih sebetulnya seneng musik. Terus singkat cerita secara sejarah nih gue dilesin di umur 10 tahun kayaknya, kelas 3 SD, dilesin organ sama orang tua gua. Terus jadi seneng tuh. Jadi seneng, SMP bikin band, SMA bikin band. Terus kuliah juga tetap ngeband. Tapi terus gue nggak lanjut kerja karena gue merasa panggilan musik itu jauh lebih kencang daripada panggilan apa ya? Panggilan kantor pekerja. gitu. Panggilan kantor. Jadi gue memutuskan untuk mengabdikan kehidupan gue buat bermusik gitu, karena emang kayaknya gue seneng bikin orang bahagia gitu. Iya, jadi gue kalau terasa kalau gue ngantor tuh ya cuman diri gue aja yang bahagia gitu. Ya, tapi kan kalau gue bermusik kan, meskipun gue capek kan, tapi tidak apa-apa asalkan yang bahagia lebih banyak, gitu kan? Waduh, bagus. Yang bahagia lebih banyak. Itu, ya udah. Jadi gue bermusik mulainya dari ngajar di les-lesan, terus kemudian jadi pemain kafe, kemudian naik level lagi jadi session player, kemudian ditariklah jadi pemain orkestra, dan pada akhirnya terakhir adalah ditarik jadi dosen di salah satu kampus audio engineering di Jakarta. Luar biasa. Jadi gue tetap bermusik sebetulnya. Yang gue ajarkan adalah mata kuliah teori musik. Teorinya. Buat audio engineer gitu. Jadi tetap bermusik lah. Jadi beneran. Boleh nanya dikit nggak nih? Apa nih? Dulu Mas Yesi pas pertama kali belajar musik tuh instrumennya apa? Oh, gue dari dulu sampai sekarang selalu pegang instrumen bertuts lah. Iya. Piano, organ, pianika, you name it lah. iya. Pokoknya ada tutsnya. Gue bisa main instrumen lain tapi nggak jago lah, nggak kalau gitar pun cuma genjreng, nggak bisa yang begini-begini itu. Iya. Ya, tapi instrumen utamanya itu dan nggak pernah berubah sampai sekarang. Oh, begitu Thomas. Jadi kebetulan gue juga doyan bermusik, cuman kayak kalau gue panggilan kerja lebih kuat dibandingin panggilan bermusik ya. Jadi gue kebetulan di sini gue juga di Jepang ini gue juga sempat ngeband lucu sih Mas. Dan sama kayak Mas Yesi, gue juga main instrumen bertuts. Wah, keren. Lagi minjem Nord Electro 5 punya senior. Keren sekali tuh, bunyinya enak. Enak sih Mas. Apalagi ada synthesizer. Aduh. Iya. Udah bikin lagu belum?
Belum Mas, aku mainnya Ah, mah cuman ya Mas, kita yang cover bikin kalau doang. butuh lagu malah produser, saya, ya. Mas. Hah? Iya. Yang bikin lagu malah saya, Mas. Ah, Iya. kalau butuh produser bilang-bilang ya, bisa kita bicarakan. Iya. Iya, Oke, jadi oke, oke. seru banget ternyata nih Mas Yesi. Ternyata ada sedikit relate sama saya juga. Jadi kayak wah. Nah, jadi dengar-dengar nih Mas Yesi sekarang lagi di KL ya. Iya, kebetulan lagi di Mm-mm. KL karena dalam 2 hari ke depan Mm-mm. saya sama timnya Mas Erwin Gutawa akan ada acara di sini di KLCC. Kita kan manggung di KLCC di Plenary Hall dengan konsep etnokestra. Jadi kita akan main lagu-lagu Indonesia, tapi lagu etnik, Mm. Hmm, lagu etnik Ah, I Indonesia, see. lagu menarik dari banget tuh. Jawa, iya lagu dari Jawa, lagu dari Bali, Oh, lagu dari wow. Indonesia Timur, gitu-gitu. Berkolaborasi dengan artis-artis yang kita bawa dari Indonesia dan juga artis dari sini, gitu. Oh, Hmm. Gue Oke. boleh jadi nanya dulu nggak? Boleh, Boleh boleh. dong, boleh boleh dong, dong. boleh, Dia boleh, boleh. kalau gitu berarti mereka akan membawakan alat musik yang etnik gitu dong, Iya, dicampur iya, gitu ya? Wow. campur-campur. Hmm, Kita bawa gamelan, kita bawa hmm, tifa, terus bawa kayaknya ntar ada sape Kalimantan gitu ya. Mama ada tetap alat musiknya yang modern ada juga keyboard gitu, hmm. Hmm. drum, bass ada juga gitu. Tapi ada banyak kan alat musik etniknya. Ada taganing Batak, ada Oh, alat musik klasik kayak cello sama violin sama flute-nya juga macam-macam, ada suling oh. etnik, ada saluang Padang gitu-gitu. Oh, Bass wow. betot juga ada tuh, Mas, kira-kira. Bassnya bass akustik, bukan Oh, bass bass elektrik. akustik. Bass akustik. Iya, Oh, oke, oke. Iya. tapi bukan bass ini ya, bukan bass betot Iya, Bukan bass bukan. kontrabass, betot ya. bukan. Iya, Bass iya, iya, biasa, iya. cuman akustik aja gitu. Hmm. Wis, Oke, oke, oke. iya lah. Jadi emang ini menarik sekali ya. Ternyata kita mengadakan sesi talk show ini pas Mas Yesi itu mau manggung 2 hari lagi. Iya, Tapi 2 hari lagi. ngomong-ngomong manggung dan bermusik dan lainnya, akhir-akhir ini Mas Yesi baru ngadain showcase ya. Eh, Judulnya sepertinya Permulaan atau The Beginning. The Beginning. The Beginning. Iya. Ya, jadi Ini Kebetulan mas saya mau pamer. ya, sedap. Wah, ya, thank you loh udah nonton. ya Berarti nonton. kebetulan saya nggak bisa nonton Mas karena ya jaraknya luar biasa. Ya, Tidak nggak bisa apa-apa, ini nggak dan apa-apa. Dan emang nggak di nggak live ada stream live juga stream memang. kan, ya Nggak di Hmm. live nggak di stream. live stream ya. Tapi Tapi thank you. karena ya kedua teman saya ini nonton nih mereka berdua. Ada yang Oh, ini Iya. Mas Cemara ini juga ternyata duduk di front row. Jadi mungkin Oh ada ya? Kak dari Iya. 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 Row Row 2. berapa? Row 2 dari depan. Hmm. Oh, sebetulnya kalau di gedung itu ya, row yang best view itu justru di tengah. Iya sih. Oh. Secara Iya, akustik dan pemandangan secara gitu musik Mas. dan eye level. Hmm, Oh, Oh, betul, betul, level. betul. Heeh, gitu. oke. Kalau Kakak Bagas ini nontonnya di mana? Kebetulan gini mas, kebetulan waktu itu saya war kan. Heeh. Untuk yang Diamond ya, Kak Cemara ya namanya Diamond kan ya. Iya. Nggak dapet. Terus kayak, Aduh. aduh ya udah deh yang atas aja. Akhirnya saya sama teman-teman saya yang atas. Nonton yang di atas. Wah. Sayang banget sebenarnya. Ya, ya Tapi nggak jujur, apa-apa. wah jujur sih ya, ini saya mungkin curhat dikit. Hisatsu teleport, Mas Yesi paham apa namanya istilah cegukan nggak ya? Paham nggak ya Mas Yesi? Paham? Paham. IT kayak kalau bahasa Di teorinya singkup. singkup. Singkop. Hmm. Dang, gitu. Iya. Hisatsu teleport Iya, iya. dikasih singkup tuh saya kayak, wah Mas Yesi nih. Itu aja sih paling, itu keren banget sih Mas. Saya nonton di Itu atas tuh waktu itu. ya itu kan cuma variasi kecil aja. Itu basically kita main Ya, aslinya sih. Seperti asli, mirip banget sama aslinya. Cuman memang mungkin bunyinya jadi live. Jadi nggak biasa ya, didengar ya. aja Itu gitu. sih yang bikin Betul, spesial. betul. Mm-mm. Ya. Aduh, tapi thank you udah nonton. Iya. Seru itu. Iya. Seru banget Mas. Kita yang makasih sih sebenarnya. Kita yang makasih udah Jujur, ada acara kalau yang dari sebagus itu saya gitu. semoga nanti bisa kalau misalnya ada lagi ya Mas ya, kalau misalnya ada Heeh. lagi semoga bisa datang ya. Ya nanti kita nonton bilang, dulu. kita tanya sama anaknya ya. Oh, iya. Kebetulan ada di Siap. sini sis. Oh enggak, Deng. Waduh. Enggak. Oke. Lanjut dulu, Kak Rafael. Ya, jadi kan The Beginning ya itu yang terbaru. Cuman mungkin aku kurang tahu nih. Mungkin sebelum-sebelumnya Mas Yesi juga pernah ngadain showcase bersama bisa sama JKT48 atau mungkin sama ex-member juga. Sebelum Oke. Ini kayaknya kita mesti runut balik ke awal-awal gua mulai ketemu sama
Gue mau cerita apa? Ketemu berjumpa dengan JKT atau Nah, mengalami JKT atau Nah, mungkin boleh kita mulai ke topik itu ya, mengalami ya JKT. mengalami JKT. ya, Gimana ya? mengalami, Dan nanti mengalami. disambungin kayak berjumpa JKT itu boleh. Dan ya, Hmm, Nah, ini dan seru bekerja nih. sama. Sampai iya. akhirnya bisa bekerja sama. Mm-mm. Nah, Hmm. jadi awal-awalnya gue benci banget sama yang namanya boyband sama girlband. Jadi Minum waktu dulu. itu kan, ya minum dulu. 2011 itu kan era boomingnya boyband girlband tuh. Ya, Itu. Asli gue gak suka banget tuh. Korea udah generasi ketiga tuh, Iya. kedua ketiga Apa tuh tuh? udah. Iya, Waktu ya. itu Pokoknya Super kalau Junior ya masih yang Mm-mm. naik ya. Betul, Iya kan? betul. di Indonesia tuh Smash, Cherry Bell, ya. and the Iya Gang. betul. Hmm. Iya. Smash, Cherry Bell, and CJR, the Gang. CJR. CJR, ya Belum CJR lah, CJR. Ya, gitu. CJR Oke. nggak bisa dibilang boyband lah ya karena belum gede-gede, ya kan? Iya, heeh. Itu nggak, dibilang masih bisa dibilang grup anak-anak lah gitu kan? Iya, Waktu betul. itu. Iya. Ya. Nah, jadi ceritanya kenapa gue bisa mengalami JKT itu adalah waktu itu gue jadi session player untuk acara Harmoni SCTV. Ada yang masih ingat nggak acara itu? Harmoni di SCTV 2011. Aku masih SD, Mas. Oh oke, sorry. Iya. Pokoknya 2011. SD juga. Iya, Gua samar-samar sih ingetannya ya, cuman ya. jadi pokoknya acara Harmoni itu adalah mengorkestrakan lagu-lagu pop Indonesia Oh, yang iya, ngetren iya, pada iya, saat iya. itu. Iya. Ketika itu gue ikut jadi session player Topati Orkestra yang yang temanya ketika itu adalah boyband dan girlband. Kan gedek banget gue ya. Waduh. Oke. Jadi gue mesti mengiringi boyband girlband itu. Nah, di sela-sela break kan kalau TV kan syuting ada breaknya itu ya. Iya. Kita ngobrol-ngobrol nih sambil break, kami di tempat duduk masing-masing. Di belakang gue persis itu backing vokal 2. Kita ngobrol-ngobrol nih, boyband nih katro-katro banget ya, girlband nih katro-katro banget ya gitu kan. Salah satu backing vokal tuh nyaut, ini belum apa-apa. Bentar lagi lo akan ngelihat girlband yang isinya 48 orang. Oke. Kata-katanya sebentar lagi lo akan lihat girlband yang isinya 48 orang. Jadi belum ada. Terus gue penasaran, Cherry Bell-nya 9 gue nggak hafal-hafal. Ini 48 orang bagaimana? Gitu kan? Jadi gue googling, literally yang gue googling adalah girlband 48 orang. Oke. Yang ketemu adalah AKB48. Oh, iya. Nah, yang ketemu adalah AKB48 dan gue lihat video klipnya Heavy Rotation gitu kan. Yang paling ngetop tuh. Oke. Video klipnya kayak begini. Ini konsep ini mau dibuat ke Indonesia. Bagaimana ya? Gitu kan. Kok gimana caranya bisa begini gitu? Kayaknya nggak mungkin. Tapi terus gue lihat berita-beritanya kan, AKB48 menjual album sekian juta gitu, album fisik sekian juta. Nah, gue sebagai musisi industri itu tergelitik gitu karena 2011 itu mulai album fisik itu ditinggalkan. Iya betul. Gimana caranya betul. girl band gila ini bisa menjual sekian juta gitu. Sementara pada waktu itu medium itu udah ditinggalkan gitu. Gue ngulik-ngulik, akhirnya gue kenal lah dengan sistem yang namanya handshake, Senbatsu Senkyo gitu. Oh gini caranya, pinter juga sih bisnisnya gitu kan. Tapi terus balik lagi, ini kalau dibuat ke Indonesia, kalau video play kayak gitu, enggak sih gitu gitu kan. Sampai akhirnya 2012 ya deh, JKT itu 2011 akhir ya. Lupa gue generasi 1 tuh. Iya, 2011 akhir. Diumumkan lah itu. Gue pikir, nah ini dia nih, gitu kan. Ini dia nih, mari kita lihat nih. Gitu kan. Gimana caranya? Keluarlah video klip Heavy Rotation. Versi Indonesia. Yang SMA itu ya? Yang SMA itu. Di situ gue bilang, wah ini keren. Ini keren. Di saat semua girl band, saat itu, mengutamakan glamor, gitu kan, backup, mereka mempertontonkan anak-anak SMA. Dengan kesederhanaan ya, gaun putih dress putih abu-abu, ada yang ketinggalan Sania kan, Sania naik bajai telat sekolah, dan ketua kelasnya si Melody lari-lari lah gitu. Ya. Wah ini keren, gue bilang. Dari situ gue yakin ini bisa sukses nih. Di situ gue mulai ngikutin. Oh berarti dari awal memang banget ya? Dari awal banget memang.
Oh, Dari oke awal oke. banget ya. dari awal banget. Nah, akhirnya disitulah dan mulai kenal yang namanya Osaosi, ya kan? Oh, Nah, saus. menarik tuh. Osaosinya dulu siapa sih Mas pas awal-awal tuh? Oh, Osaosi gue sekarang menikah dengan teman terdekat gue, Oh, Wow. drummer. Oh, siapa ya? Ayo, yang istrinya drummer. Gue lupa namanya jujur. yang istrinya drummer. Istrinya, Hah? iya, Itu apa bukan yang namanya? drummer yang ada di Eureka bukan? Iya, betul, Ya, itu. ya. Itu teman gue. Oh, Echa Sumantri. Echa Sumantri kan? Echa Iya. Sumantri. Jadi, Oh, Siapa jadi istrinya ortu Echa gue belain Sumantri? menikah apa dengan Echa Sumantri. Oke. Tapi Dan gue siapa ya? datang waktu itu pernikahannya dia. Ya karena gue temennya Echa. iya Iya, sih. iya, iya, Iya iya, sih. iya. Luar biasa memang. Ya, begitulah. Nah, Oke. apalagi? Terus gimana? Tadi, Tadi kan berarti berarti kenal JKT itu emang dari pertama kali banget ya. pertama Mungkin kali banget. karena juga ada gimana bilangnya kayak bisikan kali ya, kayak dapat ini, wah ini abis ini ada girl band 48 orang nih isinya. Terus kayak dari situ kepo dan ujung-ujungnya ternyata ke hook gitu ya Mas Yesi ya, kayak Iya, oh iya loh. dan Iya dengan loh, konsep hebat loh. yang Eh, membawa fresh itu ya. gue pengen Heeh. nanya dulu deh Kak Rafael. Ya Maksudnya silakan. dengan adanya heavy rotation itu kan suatu musik yang ya bisa dibilang tanda kutip asing gitu di Indonesia. Mas Yesi tuh langsung ke hook sama lagu itu atau sebelumnya tuh Mas Yesi ada referensi lagu-lagu seperti itu terus kayak Oh, oh ini kayak si ini nih gitu. ya, Pas ya, awal. ya. Nah, itu kan 2011 ya. Gue Ya, nggak asing udah dengan lagu-lagu di Jepangan itu. Karena gue 2011 jadi session playernya Jerox. Oke. Oh, Teman-teman oke. yang Teman-teman boleh bertebaran ada basisnya dicatat. Jerox sama pemain keyboard mereka JKT. Nah, itu gue. Oke. Oke, Iya, iya, oke. iya. Jadi gue nggak asing. Oh ya, rock Jepang memang kayak begini. Udah tahu aja gue. Gitu. Oke, sip. Dan itu kan fresh kan. Baru pertama kali itu ada girl band Jepang, gitu kan istilahnya. Betul. Girl band sebelum itu adalah Korea. Gitu. Betul. Iya, betul. Mm-mm. Korea. Oke. Habis itu Gitu. diikutin kan. Habis itu apa tuh girl band apa ngikut tuh? Princess kalau nggak salah musiknya agak Jepang. Super Girlies agak Jepang. Super Gitu kan. Girlies. Super Girlies udah lama juga nggak denger tuh. Yoi. Oke. Oke, berarti kan itu proses Mas Yesi masuk ke JKT48. Ya. Nah, Iya. terus tiba-tiba bisa masuk ke permusikan JKT48. Nah, permusikan JKT48. Nah, Oke. yang itu gimana tuh Mas? Itu gimana ceritanya ya? Sebetulnya karya pertama gua dalam JKT48 adalah sebuah lagu instrumental. Namanya Pajama Drive Overture. Ada yang pernah dengar nggak? Oh, Pajama Drive Over. Pajama Itu Drive Over. bentar. Ya. Yang adanya lagunya di dimasukin jadi satu semacam medley gitu nggak sih? Apa? Iya, betul. Itu kan? Betul. Kayaknya pernah denger deh. Betul. Ya. Jadi itu orkestra, aransemen orkestra. Oh, Pada waktu ya. pada waktu itu gua lagi nganggur, nggak punya duit, gitu kan. Biasalah, musisi kan ada begituannya. Ya. Gue dalam hatiku mikir, oke, gue boleh nggak punya duit, tapi gue harus punya karya. Gitu. Oke, benar. Sebuah prinsip. Jadi gue bikin lah itu pelan-pelan. Lama gue ngerjain itu 6 bulan karena kepotong kerjaan sana sini kan. Tapi akhirnya jadi tuh. Kenapa gue bikin Pajama Drive Overture? Karena ini sebutnya lucu. Gue nggak suka banget overture-nya yang overture JKT itu gue nggak suka banget. DJ Tas itu ya? DJ Tas. Iya. Karena by definition overture itu harusnya bukan itu. Iya, sebenarnya. Iya. Overture itu kalau di drama musikal kayaknya Bagas gue tahu Bagas anak teater ya kayaknya guys. Ya kalau teman perang pren. Film sih kalau saya. Tapi paham lah, overture paham. Iya. Ya, overture kan konsepnya nggak gitu. Overture kan sebetulnya bits and pieces of lagu-lagu yang akan dimainkan hari itu gitu. Yes. Ya. Ini mah bukan overture. Terus dalam hati gue, I will show you what an overture sounds like. Gitu. Keren banget. Itu keren sih. Udah akhirnya gue bikin itu. Terus akhirnya kayaknya banyak yang notice lah. Itu diupload kemana ya Mas? Di SoundCloud apa di SoundCloud? SoundCloud. Itu tahun berapa Mas? Kenapa? Tahun berapa? 2015, I think. Nah, terus nggak berapa lama setelah itu temen gua ada yang ini sekarang dia udah nggak jadi JOT. Dulu dia waktu itu dia udah keluar dari JOT terus dia bilang, "Yes, ini ada
mantan member yang mau bikin lagu. Gue mau kasih lagunya. Gue bikin lagu nih si mantan staff ini. Gue mau kasih ke salah satu member. Boleh? Gue bilang. Oke. Siapa? Gitu. Pertama kita ketemu sama orangnya. Orang itu adalah pertama Noella. Noella Oke. Gen 2. Oh, Noella. Noella. Iya, iya. Noella Gen 2 kita ngobrol-ngobrol. Cuman kayaknya dia akan cocok sama lagunya. Jadi nggak jadi. Terus oke, nggak apa-apa ya. Gue ada anak satu lagi. Ini baru mau keluar. Baru mau keluar. Siapa namanya? Anak Gen 3. Andela Yuwono. Oh, Gas. oke. Gue bilang. Oh, Andela. Andela. Iya, iya. Jadi anak member yang gue produce pertama kali itu adalah Andela. Oh, Lagunya I see. judulnya Andela. Selalu Rindu. Iya, iya. Selalu Rindu. Itu juga adanya di SoundCloud only gitu kan. Oh, oke. Nggak tahu ada yang pernah dengar apa belum. Itu lagunya temen gue itu yang mantan staff itu. Tapi nyanyi Andela. Nah, kemudian sekitar 2016 akhir, gue masih tergerak tuh, pengen membuat sesuatu yang untuk fandom inilah gitu kan. Mungkin Rangga pernah. Nah, karena gue tergerak, yang jelas gue tergerak sama Rangga. Rangga itu salah satu inspirasi gue. Karena dia bikin acara-acara dengan permusikan yang keren-keren banget itu gitu kan. Yang 4 Oktober gue datang tuh ke 4 Oktober. Negatif for Oktober. Oktober. Gue datang sendirian, gak punya temen, gue nongkrongnya gitu. Gak ada yang kenal juga gitu kan, duduk kayak oh gini tuh acara musik buat fandom tuh yang dibuat fandom gitu. Oh seru banget ya. Gitu ada yang band punk, ada band pop gitu kan. Iya. Dengan berbagai aransemen. Iya. Gue bikin sendiri tapi. Gue bikin sendiri. Jadilah gue bikin showcase namanya JKT48 Revantasize. Sebut akhirnya. Iya, itu dia. Dan itu gue gue mau bikin out of the box aja lah. Gue mau undang orang-orang bintang tamunya yang sama sekali nggak tahu JKT. Iya. Supaya mereka bisa kasih pandangan sendiri gitu. Jadi gue ngajak Albert Fakdawer, gue ngajak temen gue Sheila Permatasaka, pemain bass gitu kan. Dengan lagu-lagu yang gue agak 2 rombak total lah. Kadang-kadang liriknya juga gue ganti gitu kan. Boku Dake jadi hip hop, terus kayaknya Lay Down jadi blues gitu-gitu. Ada Sundere juga nggak sih yang liriknya diganti Sundere jadi swing gitu, liriknya diganti gitu-gitu. Iya. Gitu. Dan itu gimana? Situ dulu deh, sampai situ dulu. Revantasize itu tahun 2016 akhir. 16 akhir ya. Mungkin gue boleh langsung nanya ke ini Kak Rafael ya, yang langsung ke jotnya nih biar lebih ger lagi. Nggak, maksudnya kayak ya seperti yang kita tahu nih Mas Yesi. Maksudnya Mas Yesi kan sering banget kerja sama ex-member Siska Saras itu kan. Kayaknya kalau misalnya dilihat tuh, kalau kita nggak salah ya, proyekan Mas Yesi sama Siska itu yang itu bukan sih apa namanya? Beer Brother. Di Beer Brother itu Indo Music Day itu. Nah, itu 2018. Itu lucu tuh. Gimana ceritanya ada Siska di situ tuh? Dan ada Mas Yesi juga. Oke. Gua datang ke situ sebetulnya mau nonton Siska. Oke. Gua mau nonton Siska. Jadi waktu itu istri gue ulang tahun gitu kan. Istri gue ulang tahun, ngajak jalan makan yuk gitu kan. Oke nih, aku tahu nih ada acara di Beer Brother nih, ada anak JKT nyanyi, suaranya bagus gitu. Datang ke situ, tiba-tiba gue di-approach sama salah satu panitia Indo Music Gram yang kebetulan kenal gue. Kayak sih, ini nggak ada pemain keyboard, lu mau main nggak? Lagu gue nggak langsung mengiyakan, gue nanya lagunya apa. Naga Hikari, Heavy Rotation. Oh gas, gue bisa. Oke. Di Indo Music Gram itu jamming guys, nggak pakai latihan. Iya. Pertama kali gue ketemu Siska di situ. Berarti nggak, maksudnya sebelum Mas Sisi kan maksudnya dari 2011 berarti udah tahu member ini itu. Maksudnya si Siska itu sendiri Mas Sisi sebelumnya udah tahu dengan suaranya yang seperti itu, atau pas pertama kali ketemu Mas Sisi si Siska itu Mas Sisi kayak baru pertama kali apa ya? Enggak, tahu lah. Oh, sudah tahu. Kan gue fan. Iya bener sih. Jadi gue tahu. Ini bagus nih. Oh berarti Mas Sisi emang udah apa ya, kayak udah ngeker gitu, wah Siska nih
suaranya Iya, bagus banget gitu. iya. Gue tau memang ada beberapa yang bagus kan. Ah, Nadila bagus, ya, Sandy bagus, gitu kan. ya, Rona bagus, Siska Oh bagus. iya. Satu itu yang di Gen yang 1 2 disebut 3 itu bagus ya. semua sih itu. Heeh. Iya, 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 iya. Oke, oke, oke. Oke, mungkin abis itu selain apa namanya, ini masih Siska sih. Maksudnya karena kan kalau kita lihat nih, Mas Yesi sering banget proyekan sama Siska juga kan di JKT. Mungkin agak time skip dikit kali ya. Boleh dong, boleh dong. Salah satu project yang salah satu terbesar dan pertama Siska itu adalah Berdebar dong berarti. Dan yang Betul. dimana Mas Yesi di situ sebagai seorang apa ya, arranger, Gue produser jatuhnya. Produser. produser ya. jatuhnya. Heeh. Nah, gimana waktu itu yang apa namanya? Katanya sempat ada berapa versi juga, itu mungkin bisa Ya. diceritain sedikit kali mungkin udah pernah diceritain sih, saya tahu gitu. Cuma mungkin bisa diceritain dikit lagi gitu mungkin tentang Berdebar dan Siska dan Mas Yesi di situ gitu. Oke, yang jelas pertama kali yang ngontak gue tuh adalah Jot. Salah satu staff Jot, ini Siska mau bikin lagu. Tolong bantuin. Gitu istilahnya gitu. Ya udah Siska sudah datang ke tempat gue, suruh workshop gitu. Datanglah dia kan, cuk. Oke, kamu punya lagu apa? Kak, aku punya lagu 1 2 3 4 5. Kita dengerin dulu satu-satu nih. Ini lucu nih gitu. Kita coba satu-satu tuh. Kita coba bikin satu-satu. Ada yang ballad, ada yang kenceng, ada yang kayak Ed Sheeran bunyinya. Tapi satu yang ada yang medium beat, yang swinging, yang lucu gitu. Nah, ini cocok nih buat lagu pertama nih. Ini judulnya apa? Nggak tahu Kak. Anggap aja judulnya Berdebar. Ya oke, fine. Gitu. Oke. Oh, maaf Mas, motong. Jadi ini pas kalau nggak salah tuh pas si Siska sempat bilang dia kayak mau rilis EP atau gimana gitu, bukan sih kira-kira? Bukan EP. Belum, Berdebar Belum ya? Berdebar kan Oh, belum ya? doang Ini ya? beneran masih kayak udah nih dengerin lagu yang Siska bikin terus kayak ya udah. Ya, terus menurut gua lagu si Berdebar ini lucu nih buat jadi single pertama. Oke. Karena kalau di Indonesia kebiasaannya jarang sekali single pertama artis itu lagu ballad langsung gitu. Oh, formulanya pasti biasanya lagu medium dulu, habis itu single keduanya baru ballad. Gitu. Jadi kita pilih Berdebar nih nomor yang pertama nih. Nah, tentunya Berdebar tuh harus di-treatment kan, aransemennya harus gimana, karena Siska kan nggak bisa main alat. Dia cuma datang dengan nyanyian gitu. Kayak Michael Jackson ya. Ya kan, gitu ya. Jadi gue yang ngiringin gitu kan. Nah, dari situ dari nyanyian itu bisa jadi beberapa opsi. Jadilah 5 opsi aransemen. Nah, yang dipilih yang terakhir, yang akhirnya jadi sekarang. I see. Gitu, prosesnya seperti itu. Nah, produser itu kan jatuhnya milih player juga akhirnya. Milih player, milih menentukan studio, jadwal dan segala macam. Akhirnya kepilihlah player-playernya basisnya John Fair sebetulnya. Ada yang tahu nggak? Nah, itu sebenarnya pengen nanya ke situ sebenarnya. Iya, saya pengen nanya ngomong John Fair ya tahu sih Mas, dulu aku juga sempat berinteraksi sama John Fair ya. Toh dulu kenal juga kan, circle-nya kan Mas Rangpren, John Fair, sama Temota lah pokoknya dia. Iya. Aloy itu dulu senior aku Mas soalnya. Oh, Aloy. Apa kabar tuh orang? Udah nikah. Wow, oke. Iya, jadi kayak silakan Gas. Enggak, sebenarnya tadi saya pengen nanya nih. John Fair, kayak kenapa Mas Yesi dari semua basis, mungkin ada beberapa basis Wota juga, tapi Mas Yesi itu mempercayakan John Fair. Itu saya pengen nanya, karena kan saya teman John Fair juga nih. Kayak, wah gila dia, beruntung banget gitu. Karena gue kenal dia paling lama. Dan dia sempat nge-crewin gue di Samson. Oh iya. Iya, gue sempat nge-crewin dia di Samson. Dan kalau nggak salah pada waktu itu, pas pandemi kan ya, kalau nggak salah Berdebar tuh ya. Yes. Iya, dia tuh mau balik, dia tuh mau pulang. Gue lupa nih kalau kejadiannya timeline-nya benar Fair salah ya. Kalau salah sorry ya. Dia itu kayaknya beberapa bulan sebelum dia balik ke Bali sih. Iya, gue bilang, ntar lu jangan lu tahan dulu di sini sebentar. Gue kasih kerjaan. Lu ngisi bass deh. Oh gitu. Dia ngisi bass. Lagunya siapa Kak? Siska. Udah. Wah, reaksi dia gimana tuh Mas kalau boleh tahu? Wah, oke, gas. Gitu, lanjut. Oh gitu. Tapi ya gue direct memang kan. Ya hasilnya John Fair emang bisa sekeren itu memang. Iya. Waktu itu kerja sama Bang John gimana Mas? Take berapa kali mungkin dia agak rewel dikit atau gimana? Banyak, lucu. Yang gue yang diomelin. Oh iya. Gue ngubah chord tapi lupa dicatat gitu. What? Mana catatannya Kak? Iya. Oh iya maaf. Iya sih.
Tapi ya sih kalau gue bakar ini itu. Ada Oke, yang oke. ada yang keren udah di take. Ya, sorry Fer, gue lupa nge-record Fer gitu. Lagi dong. Bete Ad- banget. Ini udah di-record kalau ngomong. Udah. Udah. Oh Udah. ya. Lucu ya kalau kejadian ya. Oke. Oke, mungkin Karavel tadi mau nanya apa tadi Karavel? Belum, lanjut dulu aja. Ntar deh. Mungkin Oke. Kak Henry. Kak Henry mungkin? Lanjut dulu aja kan belum Ayo selesai dah. nih, belum sampai Lanjut dulu Mas Yesi berarti. Lanjut dulu. Ya kan salah satunya adalah John Fer. Kalau gitaris, gue pakai temen gue. Gue pakai temen gue, namanya Yonatan. Karena yang gue tahu dia waktu itu bantuin gue juga ngisi beberapa lagu yang gue produce. Nah sekalian aja lah. Jadi dari kalangan fan, memang gue cuma percayakan sama John Fer. John Fer. Isi bassnya. I see. Oh, bentar. Ini pertanyaan personal lagi nih. Apa Pas tuh? di BTS-nya berdebar, itu kan ada Rangpren. Iya. Oh iya bener. Dia ngapain di situ? Dia ngapain di situ? Aja, nongkrong aja. Oh, nongkrong. Nongkrong, Oh, iya. ya ampun. Oke. Saya penasaran dia diem. Rangga Pranendra, tolonglah. Nemenin John Fer aja. Oke. Oke, nggak apa. Itu rekamannya kapan ya, Mas, yang berdebar tuh kalau gue tahu? Ya 2021 sih. 2021 Ingat gue ya. Oh, oke. 2021 awal, nggak salah Mei, April gitu. Oh, oke. Iya. Maret, April lah. Oke. Jadi itu sedikit tentang berdebar. Terus dari berdebar ternyata nggak cuma berdebar ya. Nggak cuma Expanding berdebat. Sebenarnya lagi. proyek gue buat JOT banyak loh, nggak cuma buat Siska loh. Ini sih paling yang iya. saya suka ini apa Naga Hikarinya Baby yang di Soluna. Itu masih sih ya. juga kan? Ya, itu Itu kerjaan juga darurat tuh. tuh. Kerjaan darurat kenapa tuh? Kerjaan darurat cuma sehari. Buset. Sehari di arrange terus langsung. Sehari di arrange terus langsung di workshop sama Baby. Oh enggak, gue workshop dulu sama Baby. Oke. Terus gue bikin sehari, soalnya 3 hari berikutnya udah Soluna tuh. Buset. Cepet banget ya. Gila. Last minute banget tuh berarti. Last minute banget. Emang mereka tuh suka ngasih kerjaan-kerjaan last minute gitu yang seru-seru begitu lah. Konser tim J juga last minute banget tuh. Buset. Last minute gini jadi keinget masa-masa kuliah ya, di mana semua serba last minute. Konser tim J tuh 11 lagu 2 bulan. Wah, 11 lagu 2 bulan. 11 lagu 2 Iya. bulan. Itu tidurnya jam berapa, Mas? Itu kan gue pecah jadi tiga orang akhirnya yang ngerjain. Oh, gitu. Jadi ya kalau enggak mah itu workload-nya gila banget sih. Meskipun QC-nya tetap QC tetap gue. Iya. Gitu. Ya, jadi dia semua harus lewat kuping Mas Yesi dulu lah ya. Betul. Ya kan? Gitu. Ya sih. Kalau gue ngerasain Mas kayak di kemarin pas kebetulan nih cerita dikit gue ya. Kayak kan gue sempat ngeband di sini. Gue tuh waktu itu bawain lagunya JKT ada namanya Kota Serigala dan Pride. Nggak tahu Okami gue. to Pride. Gue tahu judul lagunya, Okami. gue nggak tahu Okami lagunya. to Pride. Ya. Jadi intinya itu kan ada versi Jepang, ada versi bahasa Indonesia. Terus gue bilang sama anggota band gue, gue mau bawain pakai bahasa Indonesia. Terus gimana? Ya, terus kata orang sini sih, yari mas, kayak yaudah kita coba. Oke. Itu kita cuma latihan 3 kali Mas. Terus langsung manggung. Keren. Langsung manggung habis itu. Yang ini yang justru sebenarnya kalau secara instrumental dan ini kita sebenarnya aman-aman aja sih, kayak chordnya ini udah dapat semua ini. Paling pas yang bagian ada gitar solo aja gue bilang kayak udah bebas aja freestyle, nggak usah terlalu ngikutin lagunya banget kan gitar solo gini. Terus yang justru yang susahnya ini Mas kayak pronunciation lirik ya. Karena orang Jepang kan nyanyi pakai bahasa Indonesia kayak gimana ya? Oh, ini bukan lu. Bukan. Gue nyanyi juga. Iya. Tapi kayak orang Jepangnya kita bagi 2 bagian nih ya. Iya. Jadi kayak bait 1 bahasa Indonesia, bahasa Jepang. Bait 2 bahasa Indonesia. Nah, refnya tuh bahasa Indonesia dan bahasa Jepang gitu. Itu lu tega banget sih. Lu kayak nyuruh orang di sana nyanyi Bengawan Solo tuh. Kalau kepo ntar gue ada video sih Mas kalau kepo. Bodoh. Iya. Keren. Jadi kayak emang sebenarnya dalam dunia permusikan ini tuh last minute tuh kayak itu yang bikin seru. Itu yang bikin seru. Betul, itu Mas, seru. itu dia. Sampai the beginning pun last minute. Iya kan? Sama ngomong-ngomong coveran lagu, kalau saya dulu Mas Yesi pernah cover ini bukan sih Garis Pergantian Hari Cinta. Yes. Itu terus di arrange jadi agak slow gitu ya dan bukan. Eisuke Henkhausen itu dibikin jadi jazz fusion. Jadi instrumental. Oh iya benar jazz fusion ya. Soalnya gue pernah lihat cuman kayak videonya tuh langka banget. Cuman pas gue denger kayak ini enak banget gitu. Ada di YouTube gue. Oh, ada di YouTube ya? Ada di YouTube. Oke, Mas. Ya, jadi gue pernah denger terus kayak
sempet nyari-nyari kayak ini waktu itu siapa yang cover ya? Siapa yang terus baru inget kayak Mas Yesi deh. Iya. Itu Revantasize tuh. Iya, Oh, itu makanya Revantasize. itu Revantasize. Revantasize, heeh. Itu Revantasize tuh ada beberapa yang memang gue pilih ini jadi instrumental aja lah, liriknya katro. Nah, iya, Gitu. bener gue inget gak ada ini juga soalnya, gak ada apa namanya, Heeh. gak ada vokalnya terus kayak Pokoknya kalau yang jadi instrumental pasti menurut gue liriknya nggak enak gitu. iya, gak salah sih. Mana tapi itu rendisinya menurut gue itu keren banget sih tapi. Thank you. Ngomong-ngomong itu kira-kira jadi project JKT48 entah Heeh. itu showcase atau yang resmi dari JOT atau bikinan sendiri yang menurut Mas Yesi paling memorable atau meaningful tuh yang mana Mas? Kalau gue kan tadi Asa-rasa kayak mungkin? Hah? Asa-rasa mungkin? Asa rasa gua harus bilang menurut yang paling memorable adalah Sakura Hero. Sakura Hero Sorano Sakura Hero. tadi. Heeh. Oh, Yang JKT48 akustik. akustik ya. Oh, yang sama itu ya Sheila and the Atmos bukan? Yes. Iya, Itu tahu. menurut gua yang paling memorable. Karena Oke. itu lagu gue yang minta. Iya. Jadi Oke, waktu oke. JOT approach untuk, nah itu ceritanya juga lucu tuh. Ceritanya sampai di approach itu juga lucu. Jadi Gimana tuh? setelah gue bikin Revantasize, kan gue ngajak temen gue tuh si Sheila itu. Sheila bilang sama gue, yes lu bener, gue harus punya karya juga. Dia juga waktu itu cuma session player. Gue mau bikin album ya, lu produce ya gitu. Udah, gue produce lah tuh album. Jadilah album solo dia. Terus dia dapat undangan main di Java Jazz. Oke. Nah, kebetulan lagu album solo dia itu semua slow sampai medium, nggak ada lagu cepet. Yes, gue nggak punya lagu cepet nih. Kita main apa? Lo inget nggak kita pernah main Fushidara Nanatsu? Oh di showcase itu ya? Iya itu. Kita main itu aja yuk. Lo kan nggak punya lagu Latin. Gitu. Oh ya, oke, sikat. Jadi kita main lah itu. Fushidara Nanatsu di Java Jazz. Nggak berapa lama, Wow. Sheila ditelepon Oke. JOT. Yang ditelepon JOT Sheila. Oh. Yes, gue ditelepon JOT nih. Kita melanggar copyright kali ya? Udah suzon duluan. Kopi kanan. Gak tahu, gue tanya aja maunya mereka mau apa gitu. Terus katanya, enggak, mereka ngajak ketemuan, mau collab gitu. Gitu, akhirnya ketemuan dan ternyata mereka intensinya mau collab dengan JKT48 akustik. Jadi sebetulnya perjumpaan gue dengan JOT adalah melalui JKT48 akustik. Oke. Kalau sama karena berarti bukan yang itu insidental. Ya? Iya. Karena sama Sheila kan insidental itu. Oh ya, aksidental. Aksidental aja. Oke. Itu ceritanya. Dan itu akhirnya mereka minta, mau dong collab 2 lagu. Satunya Only Today, satunya apa ya? Gua minta lagu Sakura Hero. Sakura Hero. Kenapa Sakura Hero, Mas? Nah, karena waktu itu kan gue dengerin album Mahagita kan. Oke. Single pertamanya itu kan Pesawat Kertas kan. Iya. Lagu keduanya Sakura Hero. Kenapa nggak Sakura Hero jadi lagu pertama? Ini lagu bagus banget, sangat Indonesia, sangat marketable gitu. Jadi gue kalau bikin coveran tuh pasti ada tujuannya. Ini mesti gue bikin lebih bagus lagi, bisa gue bikin lebih pop lagi, bisa gue bikin lebih Indonesia lagi gitu. Nah, dapatlah kesempatan gue lewat JKT48 akustik. Dan bisa itu kok gue bikin jadi Indonesia kok gitu. Gitu. Jadi menurut gue memorable. Dan anak-anak juga sampai sekarang juga masih ingat gitu. Wah itu keren banget. Oke. Berarti akhirnya sampai dimainin lagi kan di Soluna kan? Iya. Dengan format bertiga. Gitu cerita. Mungkin berarti ya itu ya Sakura Hero yang paling memorable dan meaningful buat Mas Yesi ya? Paling meaningful. Abis itu konser tim J, abis itu Asa dan Rasa. Oke. Asa dan Rasa juga sebenarnya Mas Yesi nggak kerja sendiri kan sama Mas Aukuri ya? Iya, betul. Kita bagi 2. Kalau boleh tahu nih Mas, saya agak lupa lagu mana aja sih yang dikerjain sama Mas Yesi? Kan itu kan kayaknya Mas Yesi sama Mas Aukuri bagi-bagi tuh. Betul. Gue ngerjain, gue dapet yang belet-belet. SKTB sama Ilusi. Waduh. Itu 2 lagu favorit saya itu. Iya sih, 2 lagu the best sih itu di EP-nya. Tapi boleh cerita nggak sih? Boleh. Di beginning tuh gue bener-bener sumpah handbanner gue itu basah abis tuh. Handbanner gara-gara SKTB. Wow. Kena banget sih itu. Keren banget sih. Jadi kasih tisu sama orang sebelahnya. Gila keren. Jadi setiap lagu di The Beginning itu ada gimmicknya sebetulnya. Oke. Kalau di Ilusi kan kita tahan kan
supaya si Siska nyanyi panjang gitu kan. Ya. Ingat kan, SKTB itu sebetulnya ada orkestranya. Oke. Orkestra itu tadinya mau dimasukin ke single, ke dalam rekaman, tapi nggak jadi. Oh. Nggak jadi karena menurut teman-teman gue, kan gue bertiga tuh sama tim gue yang bos itu, temen gue nggak usah ya, berlebihan gitu. Ini bisa kita simpan buat live. Nah, dapat kan kesempatan main live-nya, gas, masukin tuh orkestranya. Ya. Gitu. Itu keren banget sih. Thank you. Ya, Siskanya yang keren lah. Dialah ujung tombaknya. Kita mah band pengiring aja. Ya, tapi Oke. seperti dalam Genshin Mas, ada main DPS, ada support karakter. Main Itu. DPS gak berdiri sendiri tanpa ada support karakter seperti Mas Yesi. Itu dia, makanya ada Kaidara Kazuha. Ya, ini Mas Yesi ini seperti Kaedahar Kazuha. Dia mau ke elemen apapun masuk. Itu dia. Oke, lanjut. Oke, berarti tadi Sakura Iro. Tadi tuh kita udah ngobrolin tentang JKT-nya gitu. Tadi sebenarnya saya agak lupa satu pertanyaan, Mas. Maksudnya dengan Mas Yesi berkutat dengan musik, cover ini itu, berkutat dengan band yang cukup besar dan musisi besar, Mas Yesi tuh punya lagu sendiri nggak sih sebenarnya? Pernah bikin lagu sendiri dan dipublish atau mungkin belum sempat dipublish gitu? Punya nggak sih sebenarnya, Mas? Oke, gue punya satu yang ada di Spotify atas nama gue. Oke. Ya, jadi ada satu, itu pun cover lagunya Benyamin S, judulnya Superman. Tapi itu atas nama gue. Atas nama gue, yang produce almarhum temen gue, udah meninggal sekarang. Ya, itu. Kalau karya sendiri, Yang nyanyi Mas Yesi? Albert Vakdawer. Oke. Albert Vakdawer, bukan gue lah. Oke. Nah, gue sendiri secara pribadi, gue tidak membuat lagu karena gue merasa I'm a very bad songwriter. Oke. Tapi gue merasa gue punya keahlian dalam melihat pattern, melihat harmoni gitu. Jadi gue merasa kayaknya memang kelebihan gue adalah jadi arranger aja, menyatukan semua elemen-elemen itu gitu. Ya orang demo lah gue. Demo. Berarti tadi Mas Yesi sempat bilang I'm a very bad writer. Berarti Mas Yesi pernah nyoba dong nulis lagu? Pernah. Okay. Lagu anak-anak pernah gitu. Oke. Gue nggak bisa lah bikin lagu cinta, bikin lagu apa gitu, nggak bisa. Lagu anak-anak tuh berarti maksudnya kayak topi bundar semacam kayak gitu? Iya, atau? gitu. Oke. Gue pernah nyoba. Menarik. Bikin lagu buat drama musikal juga pernah, tapi ya kalau dibanding dengan kerjaan gue sebagai arranger, ya jauh lebih keren sebagai arranger lah daripada itu. Oke. Oke, tadi kita lanjut dulu kali ya. Kak Rafael atau Kak Henry, Kak Cemara, sorry. Mungkin ada pertanyaan Kak Cemara? Kalau dari gue mungkin berarti Mas Yesi itu pertama kali naik ke teater tuh. Itu Asa dan Rasa kan, showcase. Betul. Gimana tuh rasanya melihat kita wota-wota ini di bawah? Iya. Rasanya lebih deg-degan daripada main di depan 10.000 orang, weh. Oh gitu ya? Waduh, soalnya kayak aku agak paham sih Mas kenapa lebih deg-degan karena kayak ini mata-mata serem banget gitu ya kayaknya. Sinkronize lewat ya Mas. Semua gitu kan. Iya, fandomnya ya. Iya, ini gua tadinya ada di bawah situ, men, gitu. Iya juga. Iya. Gua sekarang ada di atas. Terus biasanya kan gue bisa ngumpet di belakang alat gue kan. Kalau penonton 5.000, 10.000 ada alat gue nih gitu kan. Bener juga. Ini nggak ada, men. Dan itu seingat saya tuh Mas Yesi di situ sebagai orang yang ya semacam narasumber gitu ya. Jadi ngobrol juga. Ngobrol. Asli salting banget gue. Mana dilihat kalian semua lagi. Nonton lagi gue. Lo datang lagi? Enggak, streaming. Oh iya. Kan sebenarnya gue orang riset ya di Aji Mumpung ini. Nah gue pengen nanya, kan ada suatu tweet nggak tahu dari kapan tuh, difotoin Bang Jabib nih. Gitu. Itu live goals banget tuh. Achievement unlock difotoin Bang Jabib. Itu di kapan tuh Mas? Itu kan the beginning dong. Oh the beginning ya? The beginning itu. Oh the beginning itu ya? Iya. Ya sama itu Asa dan Rasa. Asa dan Rasa. Showcase sama Showcase.
Iya itu achievement unlock. Achievement Ya kan? unlock banget sih itu. Achievement Iya. unlock. Dan yang gua nggak sangka ada ternyata si Bang JBP ini juga mengenal gue gitu. Meskipun kita tidak saling Oh, kenalan gitu, tapi dia tahu lah. emang iya tahu gitu. Iya, iya, Gua tahu iya, dia, iya. dia tahu gue, ya udah gitu aja. Mungkin gue boleh langsung nanya kali ya Kak Rafael. Ini Apa kan tuh? dari tadi kita udah ngomongin tentang lagu dan JKT. Nah, kita sebenarnya penasaran banget nih. Dari hampir 400 lagu JKT, lagu favorit Mas Yesi kalau misalnya disuruh milih satu lah gitu. Heeh. Mas Yesi pilih lagu apa gitu di JKT48? Satu Oke. aja. Gue kan jarang dengernya lagu JKT yang sekarang ini, setlist yang sekarang, karena mohon maaf saya jarang Ya, nonton teater gitu. ya, nggak Lagu apa-apa. yang paling membekas di gue tuh Shonichi. Oh, Shonichi. Shonichi. Iya, Shonichi. Karena itu lagu itu menggambarkan jalan hidup gue sebetulnya. Jalan hidup seseorang yang di atas panggung. Ya Oh, kan? iya Di atas benar. panggung dan mengorbankan waktunya untuk apa ya? Ya seperti tagline kalian, craft, untuk melakukan craftnya itu gitu kan. Imbangi sekolah beserta latihan tuh terjadi di hidup gue gitu. Ya kan? Oh, oke, oke. Menangis di jalan pulang itu terjadi di hidup gue gitu. Karena gue pulang les tuh diomelin, kok main gitu aja kenapa nggak bisa sih gitu. Berdiri Itu di atas panggung, ya itulah gue gitu. Ya, 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 relate lah ya, beneran relate kalau itu. Iya. Ya, 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 oke, oke. Berarti Shonichi merupakan lagu yang, ya bisa dibilang lagu favorit Mas Yesi ya? Dari setlist Pajama Drive. Pajama Drive, lagu pertama di setlist pertama ever. Oh, Lo iya. bayangin tuh, Ya, seorang ya, ya. musisi nonton Pajama Drive dan lagu pertamanya bercerita tentang dia. Ah, iya bener Lo juga. bayangin Jadi impact-nya tuh. Ya, ya, langsung ya, ini ya, apa, straight in the kokoro ya, Mas. Iya, itu. Iya. Oke, oke. Terus gue nontonnya pertama kali lagu itu, nggak di teater. Di Gimana? RCTI. Di RCTI? Di RCTI. Oh, Waktu RCTI. itu ada Oh, ya, acara soalnya acara ada apa tuh? konser, mega konser namanya waktu itu. Oh, mereka Jadi bawain belum punya Shonichi. lagu banyak, mereka ngeluarin itu. iya, iya, dulu jadi Mas emang masih sering pasti bawainnya lagu-lagu dari setlist Pajama ya. Teater ya? Iya, iya, iya. Soalnya lagunya emang dulu masih belum sebanyak itu. Iya. Repertoarnya masih kayak dulu repertoar yang buat acara-acara TV paling kayak lagu itu lagi ya, Mas ya. Itu lagi kan nggak jauh dari Aita Kata, Heavy Iya, itu kata Rotation. Heavy Rotation. Ya, ya begitu. Kata-kata Heavy Rotation, Kemino Kotogasuki Dakara gitu kan. Oh iya, aduh. Juga lagu yang Ya, keren itulah. sih, by the way. Iya, 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 iya. bener. Oke, berarti apa namanya? Shonichi. Nah, tapi kalau misalnya saya nanya Mas Yesi, setlist favorit. Kalau setlist kan berarti kurang lebih 16 lagu tuh. Iya, iya. Gabungan itu Mas Yesi tuh misalnya disuruh milih satu, Mas Yesi paling suka yang mana kalau setlist ya? Session Girl. Station Girls. Salaman dulu kita Mas Yesi. Salaman dulu kita. Oke, Session Girl ya. Session Girls itu sangat musically variatif soalnya. Oh, itu gue setuju, Mas. Iya, setuju Iya sih kan? itu. Itu gue setuju. Iya. Lagu tango ada, lagu salsa ada, lagu jazz fusion ada, lagu apa gitu. Iya, betul sekali. Setuju sih. Makanya JKT48 Fantasize itu banyak dari situ. Iya. Bener. Hmm. Soalnya kayak banyak yang bisa Gampang. dipelintir dari situ gitu ya, Mas ya. Betul. Iya kan? Betul. Iya. Exactly. Iya. Kayak paham banget kayak kenapa kayak ini soal pelintirannya enak banget sih ya, bener. Gampang banget dirubah gitu. Gue nyari dari apa tuh Saisubel Ganaru, aduh nggak banyak. Dari TWT ada Glory Days gue dapat. Nah, iya, TWT beberapa mungkin Glory bisa, Days. cuman iya. Paling banyak Session Girls tapi. Session Girls. Session Girls berapa lagu? Gue lupa. Kak Cemara, lu yang hafal? 14 ya? 14 tapi 14 tapi ini banget ya. Banyak genre-nya. Iya, benar. Itu benar banget tuh. Sangat variatif lah. Oke, berarti gue nggak tahu kalau yang setlist sekarang ya. Kayak kata Ramune itu gue belum pernah nonton. Oh, mungkin gue kalau misalnya rekomen coba Aita Kata kali, Mas ya. Nggak tahu sih, menurut gue itu kalau misalnya secara musikal mungkin kata gue yang akhir-akhir ini lebih kena itu menurut gue sih malah Aita Kata bandingin kayak Ramune atau Ramune ini. Sih. Itu. Wah, ya sebenarnya Ramune oke sih, cuman kayak Aita Kata tuh menurut gue agak hits different gitu. Enggak. Iya. Gitu sih. Ya, oke. Berarti tadi setlistnya SG, Session Girls dan apa lagunya Shonichi. Aita Kata Gen 11 ya yang mainin ya? Aita Kata Gen 11. Betul. Gen 11. Boleh juga tuh. Ada anak baru yang bagus, gue suka suaranya. Nah, itu. Iya, saya juga suka tuh suaranya. Siapa? Emang kalian ngomongin orang yang sama? Bener sama dong, gendis kan? Iya.
Hmm. Luar biasa. Keren. Tapi Iya, Terus sampai iya, gue ya, tanya ya, sama ya siapa Siska, lagi? Kak, ini anak umur berapa? Gue sampai nanya, Mas. Itu Anak umur umur berapa? 13, Kak. My God, she's so young. Jangan Iya. masih panjang, nak. Iya, masih panjang dan masih bisa dibentuk gitu ya. Maksudnya di Iya, forge ke depan dan Mm-mm. kalau misalnya dengan bimbingan dan arahan yang tepat, mungkin bisa jadi the next rising Wah, star. Bisa. The beginning part 2 gitu. Bisa, karena memang waktu itu Bisa. Afganistan setelah konser The Beginning, dia bilang sama gue, Kaisi thank you ya, next time kita harus bikin lagi. Jawaban gue adalah, boleh dong, siapa? Itu dia. Itu dia, betul sekali. Nah, itu. Nah, tadi kita kan udah bahas JKT dan lagu favorit, setlist favorit. Sekarang gue kayak rada mau lempar banting setir dikit. Asik. Kalau di Genshin karakter favoritnya siapa, Mas? Kok tiba-tiba Genshin? Nggak apa. Beidou. Soalnya Oh, Beizo. Beidou. Beidou. Oh, Beidou. Beidou. Kenapa tuh, Mas? Bisa Bajak Beidou? laut. Iya, karena dia girl power sih. Kalau Oh, menurut gue girl ya. power. Membalikan stereotip bahwa ya girl itu nggak bisa jadi pemimpin gitu kan. Betul. Itu kan pemimpin kapal Betul. gitu kan. Iya, Pemimpin kapten kapal, gitu ya. matanya tinggal satu gitu kan. Iya. Bunuh monster sekali tebas gitu. Oh iya betul. Dari ceritanya ya. Iya. Dari ceritanya gitu. 4-star, tapi nggak apa-apa. Nggak apa-apa. 4-star nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Jadi profile picture gue masih Beidou. Meskipun Masih Beidou. gue udah punya yang lain gitu. Keren. Mungkin ini kali ya. Mantap. Tadi kan Mas Yesi nanya kenapa tiba-tiba Genshin. Ini kita agak spill dikit aja kali ya. Pas kita lagi Oke. lihat, pas kita lagi riset nih, wah isi Twitter Mas Yesi isinya Genshin semua nih. Jadi kita tanya Wah, kali gila. ya yang paham Waduh. Genshin sih. Aku Iya, aku guys. sampai bingung sih Iya. kayak ini mau nanya apa, kita Genshin semua isinya. Genshin semua. You guys did your homework lah. Gila. Iya. Iya Mas, jadi dari sekian banyak RT sempat menang nggak Mas? Soalnya aku RT nggak menang-menang sih itu. Nggak pernah menang. Nggak pernah ya, sama. Akhirnya gue menyerah. Makasih deh. Udah. Cukup gue mempermalukan diri sendiri dengan posting itu setiap malam. Tapi dapat si Bang Upil ini itu gimana Mas perjalanannya? Apakah dapat pas lagi raid on atau emang ngejar Lupa PT? gue. Gue lebih sedang cerita. Gue dapat sayap yang khusus buat konser. Dari konser Oh, itu. yang ini ya, yang apa tuh yang putih dan ada kayak not-notnya itu bukan? Yang biru. Bukan. Justru Oh, yang biru, yang baru. Oh, Jadi, yang paling baru. Iya, tahu. Iya. Jadi temen gue nonton konser Genshin yang di Singapura. Gue Iya. kalah war tiket. Ah, Tapi dia menang. Dia pergi sama ibunya. Ibunya nggak main Genshin. Kodenya dikasih ke gue. dapat sayap. Yes, Yang warna biru kan itu nggak salah ya? Yang Iya nggak sih? biru. Iya. Habis Itu itu dapat Nuvilet. Nah, pas. Itu bagus banget Pas. Innovillet, Mas. bagus juga nih. Boleh nih. Iya. Gitu. Kebetulan ngomong-ngomong konser Genshin kan mau ada lagi nanti nih, Mas. Yang bener lu? Gue Iya. nggak tahu. Di? Gue pokoknya yang di Jepang tuh nanti November 25 apa kalau nggak salah. Gue lupa kalau jadwalnya. Pokoknya part 2 kalau nggak salah tuh setahu gue. Iya, 25 November. Gue nih lagi coba apply sih, cuman nggak tahu nih menang apa kalah. Duh, nggak bisa nonton gue main di Qatar. Buset. Udah. Lu ke Qatar. Nah, tapi ngomong-ngomong Genshin kan sebenarnya dia secara musikal itu menurut gue impresif juga ya, Mas. Apalagi kalau gue akhir-akhir ini baru pas lagi explore Fontaine tuh gue ngerasa ini musiknya kayak di Fontaine kayak wah ini kenapa enak banget dan refreshing banget. Dan satu hal menarik ternyata si Yu Bang Chen udah nggak compose untuk Genshin ya, apalagi yang Fontaine ini ya. Jadi kayak apalagi kalau aku nggak tahu masih main apa enggak ya, cuman kayak sih masih. Kalau yang di lagu-lagu yang di Fortress of Meropit itu feelingnya aja udah beda gitu kan. Iya. Kayak pertama kali aku merhatiin, oh ini pakai gitar listrik sekarang akhirnya lagunya. Kayak Iya. Ini keren. Nah, kira-kira kalau di Mas sendiri tapi OST favorit Genshin tuh dari daerah mana, Mas? Area mana atau lagu apa gitu? Sempat kepikiran nggak? Gua rasa Genshin tuh paling bagus soundtrack Liyue. Udah nggak ada cerita. Karena native-nya gitu kan. Betul sih. Native-nya itu tema Lantern Ride itu harusnya dapat Grammy sih kalau menurut gua. Oh, itu bagus banget sih. Itu bagus banget sih. Itu gua rasa lebih terkenal daripada tim song depannya kayak sekarang. Tapi gue agak setuju sih Mas, soalnya entah kenapa ya setiap kali gue denger tim song Liyue itu kayak gue ngerasa wah gue di rumah nih. Iya.
Jadi gue rasa Iya. memang mereka all out aja di situ karena mereka ya secara kultural ya pasti paling dekat Betul sih. gitu kan. Itu kayak kita bikin lagu gamelan aja kayak kita bikin lagu koplo deh gitu. Iya betul sih. Kayak makanya itu yang hebat dari Genshin yang gua nggak expect adalah lagu-lagunya tuh secara musikal tuh kaya banget dan layernya tuh juga ternyata dalam ya, kayak mereka tuh Betul. menggunakan banyak sekali instrumen yang mungkin kalau misalnya kita dengar sekali kayak oh enggak pas, tapi kalau kita dengar lagi kayak oh ternyata ada ini di sini gitu. Ya, Ya kan, betul. Mas? Betul. Dan setiap region mereka pakai orkestra yang berbeda dari Betul. daerah yang berbeda Yes. gitu. Kecuali Sumeru sama Fontaine, mereka terpaksa pakai London Symphony karena London ya, London ya Symphony karena Orchestra. kayaknya kalau orkes Timur Tengah kayaknya nggak ada yang bagus ya gitu kayaknya ya. Bisa jadi kali ya. Terus kalau Fontaine kan Prancis kan based on French, jadi ya udahlah Eropa juga gitu. Eropa. Gitu. Iya, tapi Gue aku suka pas banget. denger OST-nya Fontaine itu Mm-mm. ini sih kan ya bukan, walaupun bukan Yu Peng Chen tapi masih kerasa apa ya, kayak nggak tahu sih, aku ngerasa fresh aja gitu denger OST-nya Fontaine itu loh, kayak Karena itu apalagi kan murid-murid yang pegang kan. iya Heeh. murid-muridnya, dan apalagi pas yang di kota pas malam ini kayak kenapa tiba-tiba nge-jazz gini, kayak slow jazz, Iya. seru banget, kayak Iya. take-nya beneran sebenarnya kalau bisa dibilang mereka agak berani ya, agak mulai sedikit out of the box gitu ya, terus pas Fortress of Meropit itu juga makin out of the box lagi. Betul. Tapi it works gitu loh. Benar. Karena gue rasa mereka tetap ada brief bahwa ini harus ada otentisitas dari daerah yang jadi referensi gitu. Jazz Eropa tuh lain bunyinya sama jazz Amerika gitu, dan mereka pakai jazz Eropa gitu. Iya, kayak dengerin iringan saksofonnya sama pianonya tuh kayak ini progresi kunci walaupun simple tapi kayak masuk banget, dan walaupun lagu juga pendek-pendek tapi kayak ngena aja sih. Iya, tadi di pesawat gue dengerin soundtrack Fontaine tuh. Tidur. Gila. Tapi ya sih buat tidur enak sih. Tapi kalau gue sendiri, gue pas mungkin soundtrack Genshin yang gue paling berkesan itu mungkin di Enkanomiya kalau misalnya. Yoi. Mas. Gue bucin Inazuma banget nih. Itu bagus banget. Iya kan Mas, kayak Enkanomiya tuh kayaknya pertama kali mereka mencoba eksperimental, karena jujur itu apalagi lagu combatnya menurut gue nggak kerasa kayak lagu combat Genshin sama sekali. Iya. Itu tuh kayak out of this world, nggak ikut musik mana-mana gitu. Betul. Sesuai dengan ya Enkanomiyanya gitu. Sama Watasumi Island gue juga suka banget sih. Iya itu juga bagus. Betul, itu juga keren. Pokoknya aku bucin Inazuma lah. Bucin Inazuma. 95% ke atas exploration. Semuanya. Jadi itu, nah oke, kalau pas aku denger Enkanomiya tuh jujur malah aku pertama kali ngedenger tuh ngerasa kayak ini gue lagi main Genshin apa Final Fantasy 7 remake ya, soalnya kayak kayak combatnya berasa kayak buset, ini dystopian world mana lagi nih, keren banget. Begitu musuhnya gila-gila semua lagi. Ya itu pertama kali kita diintroduce ke beberapa musuh yang gila sih memang. Yang percuma lah Pak, lu pakai shield, nggak usah dibawa lah itu Zhongli, percuma, nggak berguna. Nggak guna, iya, karena ada corrosion maksudnya. Nah, terus pertanyaannya sekarang, misalkan nih Mas ya, kalau Friska itu Jin. Enggak, bukan misalkan. Dulu Mas Yesi pernah ngepost ini. Oh iya, Friska itu Jin. Oke, ya lucu. Yang ini Mas. If itu Klee. Iya. Melody itu siapa? Waduh, nggak kepikiran, waktu itu udah graduate ya dia. Melody itu siapa ya kira-kira ya? I don't know. Melody siapa ya? Ningguang kali. Oh, cocok sih. Lucu tuh, ada Penny jadi Sucrose gitu kan. Iya, Penny jadi Sucrose. Iya. Lagi gila-gilanya gue main Genshin tuh. Ya, tapi memang sebenarnya Genshin apa ya, seru sih karena nggak perlu effort gede, kadang cuman login daily kelar. Iya, itu betul. Aduh. Nah, jadi oke, mungkin itu tentang pergenshinan. Mungkin dari yang lain apakah ada? Gua mungkin balik lagi ke JKT kali ya Mas. Gue tuh dari tadi diem karena gue nggak paham Genshin. Gue pernah main, tapi gue udah nggak main lagi. Jadi gue diem dari tadi. Gue kadang-kadang masih main sama John Fair loh. Dia di Bali, gue dari Jakarta. Pentar at UID aku lah Mas. Boleh lah. Tapi server lu sama dong, server Asia kan? Sama dong. Aman. Kurasi, kultur dan inspirasi by Aji Mumpung.